Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman sekalian. Kami akan menjelaskan tentang operasi hitung. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami yang beranggotakan 1. Intan Lestari NIM 2611072, 2. Asmaul Husna NIM 2611073, 3. Arina Dinahak NIM 2611075, 4. Wahyu Setiawan NIM 2611076, 5. Bintan Arini Subakti NIM 2611077, 6. Nur Hadi Widodo NIM 26110. Sifat komutatif, asosiatif, dan distributif pada operasi hitung dan contohnya. Operasi hitung dibagi menjadi 3. Yang pertama, sifat komutatif atau bisa disebut pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif perkelompokan. Yang ketiga, sifat distributif atau bisa disebut penyebaran. Selanjutnya, saya Intan Lestari akan menjelaskan mengenai sifat komutatif atau pertukaran. Pengertian dari sifat komutatif itu sendiri ialah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antara bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Sifat komutatif juga disebut dengan hukum komutatif. Sifat komutatif dapat dirumuskan sebagai berikut. A plus B sama dengan B plus A sama dengan C, di mana A dan B adalah dua bilangan yang dioperasikan, dan C adalah hasil dari operasi hitung. Keterangannya seperti ini, operasi hitung yang memenuhi sifat komutatif menghasilkan hasil yang sama, walaupun letak bilangan yang dihitung saling ditukarkan. Kemudian ada sifat komutatif pada bilangan dan contohnya. Operasi hitung pada bilangan yang memenuhi sifat komutatif adalah penjumlahan dan perkalian. Sifat komutatif pada penjumlahan dapat dirumuskan sebagai berikut. A plus B sama dengan B plus A sama dengan C. Contohnya seperti 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Karena 2 plus 3 sama dengan 5 dan 3 plus 2 sama dengan 5, maka 7 plus 6 sama dengan 6 plus 7 sama dengan 13. Karena 7 plus 6 sama dengan 13 dan 6 plus 7 sama dengan 13. Kemudian ada B, sifat komutatif pada perkalian. Sifat komutatif pada operasi perkalian dapat dirumuskan sebagai berikut. A kali B sama dengan B kali A sama dengan C. Contohnya seperti berikut. 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Karena 3 dikali 4 sama dengan 12 dan 4 dikali 3 sama dengan 12, maka 5 dikali 2 dan sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Karena 5 dikali 2 sama dengan 10 dan 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian ada sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian bilangan bulat, karena hasil pertukaran bilangan terhadap operasi tersebut tidak menghasilkan nilai yang sama. Contohnya seperti 7 min 3 sama dengan 4 tidak sama dengan 3 min 7 sama dengan min 4. 8 dibagi 2 sama dengan 4 tidak sama dengan 2 dibagi 8 sama dengan 0,025. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sifat asosiatif atau pengelompokan. Pengertian sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap tiga bilangan menggunakan bantuan pengelompokan dua bilangan dengan tanda kurung, dan apabila pengelompokan ditukarkan, hasilnya tetap sama. Sifat asosiatif juga disebut dengan hukum asosiatif. Sifat asosiatif dapat dirumuskan sebagai berikut. Buka kurung A plus B tutup kurung ditambah C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan D.
dengan A, B, dan C adalah bilangan yang dioperasikan, sedangkan D adalah hasil operasi bilangan. Operasi hitung yang memenuhi sifat asosiatif menghasilkan nilai yang sama, walaupun tanda kurung ditukarkan. Sifat asosiatif pada bilangan dan contohnya. Operasi hitung pada bilangan yang memenuhi sifat asosiatif adalah penjumlahan dan perkalian. Yang pertama, sifat asosiatif pada penjumlahan. Sifat asosiatif pada operasi penjumlahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Buka kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan D. Contohnya, buka kurung 1 plus 2 tutup kurung plus 3 sama dengan 1 plus buka kurung 2 plus 3 tutup kurung sama dengan 6. Karena buka kurung 1 plus 2 tutup kurung plus 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. 1 ditambah buka kurung 2 plus 3 tutup kurung sama dengan 1 ditambah 5 sama dengan 6. Sifat asosiatif pada perkalian. Sifat asosiatif dapat dirumuskan sebagai berikut dalam kurung A kali B dalam kurung kali C sama dengan A kali B kali C sama dengan D. Contohnya sebagai berikut, 2 kali 3 kali 4 sama dengan 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24. Hal ini dikarenakan dalam kurung 2 kali 3 tutup kurung kali 4 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6, lalu dikalikan 4 sama dengan 24. Namun sifat asosiatif ini tidak berlaku ya pada pengurangan dan pembagian. Hal ini dikarenakan pertukaran pengelompokan bilangan tidak dapat mengubah hasil akhir. Contohnya, dalam kurung 8 kurangi 4, lalu dikurangi 2 sama dengan 8 kurangi 4 adalah 4, dikurangi 2 sama dengan 2. Hal ini tidak sama dengan 8 dikurangi dalam kurung 4 kurangi 2 sama dengan 8 kurangi 2 sama dengan 6. Yang terakhir, sifat distributif atau penyebaran. Pengertian sifat distributif sebagai berikut. Sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satunya operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya. Hal ini digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Sifat ini disebut juga dengan hukum distributif. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut. A kali dalam kurung B tambah C sama dengan A lalu dikalikan B lalu ditambahkan A kali C sama dengan D. Rumus tersebut distributif perkalian terhadap penjumlahan A adalah bilangan yang didistribusikan, B dan C adalah bilangan yang dikelompokkan, D adalah hasil operasi hitung. Yang kedua, jenis sifat distributif bilangan dan contohnya. A. Distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sifat distributif perkalian terhadap operasi penjumlahan dapat dirumuskan sebagai berikut. A kali dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A kali B plus dalam kurung A kali C sama dengan D. Contoh, 2 kali dalam kurung 3 plus 4 sama dengan dalam kurung 2 kali 3 plus dalam kurung 2 kali 4 sama dengan 6 plus 8 sama dengan 14. Ini sama dengan 2 kali dalam kurung 3 plus 4 sama dengan 2 kali 7 sama dengan B. Distributif perkalian terhadap pengurangan. Sifat distributif perkalian terhadap operasi pengurangan dapat dirumuskan sebagai berikut. A kali dalam kurung B min C sama dengan dalam kurung A kali B min dalam kurung A kali C sama dengan D. Atau A kali dalam kurung B min C sama dengan dalam kurung A kali B plus dalam kurung A kali min C sama dengan D. Contoh cara 1.
3 kali dalam kurung 4 min 2 sama dengan 3 kali 4 dikurangi dalam kurung 3 kali 2 sama dengan 12 kurangi 6 sama dengan 6. Ini sama dengan 3 kali 4 min 2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Contoh cara 2, 3 kali 4 min 2 sama dengan 3 kali 4 plus min 2 sama dengan 3 kali 4 plus 3 kali min 2 sama dengan 12 plus min 6 sama dengan 12 min 6 sama dengan 6. Ini sama dengan 3 kali 4 min 2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Catatan, cara kedua menghasilkan perhitungan yang lebih panjang, namun cara kedua dapat mempermudah perhitungan soal-soal yang lebih rumit. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.